Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 2. Di kelas 6 SDIT Insan Mulia Malang. Mari kita mulai dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Tahukah kamu siapa penemu jam dan apa manfaatnya dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Tentu jam memiliki manfaat banyak dalam kehidupan kita. Dengan jam kita bisa mengetahui waktu sholat, waktu kapan kita harus bangun tidur, supaya kita datang tepat waktu dan melatih kita untuk senantiasa berdisiplin. Nah, perkembangan jam dari waktu ke waktu diawali dengan penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula elektronik seperti jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, jika kita sudah mengetahui waktu-waktu, maka kita harus bisa bertanggung jawab atas waktu yang ada. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah demonstrasi yang terjadi di negara kita. Demonstrasi merupakan wujud dari penyampaian pendapat di depan muka umum. Tentu saja untuk melaksanakan demokrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan, maka kita harus menjalankan kewajiban kita dan tetap memperhatikan hak orang lain. Contoh, misalkan sebelum melakukan demonstrasi, kita harus melaporkan terlebih dahulu kegiatan kita kepada pihak kepolisian, agar izin dari kepolisian membantu kita untuk menjaga demonstrasi berjalan dengan tertib dan lancar, sehingga tidak mengganggu hak orang lain, contohnya hak dalam berlalu lintas. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah pernah melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Misalnya, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau menggunakan fasilitas umum. Sebagai warga negara, hak-hak kita diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya seperti hak untuk melaksanakan ibadah. Diatur hak menganut agama. Ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1.
setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang kedua, tentu kalian merasakan hal ini. Hak mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28C Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar kita mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga adalah hak berpendapat atau hak untuk menyampaikan pendapat. Tertuang dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, kalian bebas mengemukakan pendapat kalian sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Tentu saja dengan memperhatikan norma-norma yang ada, sehingga tidak menyakiti dan tidak mencederai hak orang lain. Yang berikutnya, bekerja. Kita sebagai manusia memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan, di mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hukum. Setiap orang memiliki persamaan hukum. Tidak ada yang membeda-bedakan. Hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Tadi kita sudah belajar tentang hak sebagai warga negara. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Dalam gambar terlihat jelas bahwa di situ banyak sekali bermacam-macam agama yang diakui di Indonesia. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah saling menghormati antar umat beragama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara yang beragama, bangsa Indonesia percaya atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa.
Kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu. Nah, agama yang diakui di Indonesia ada 6, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam agama kita, di agama Islam, kita juga diminta untuk saling menghormati antar umat beragama. Hal ini tertulis dalam firman Allah Quran surah Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir, di mana kita menghargai bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita harus saling menghormati agama mereka dan mereka juga akan menghormati agama kita. Belajar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Di Indonesia, pendidikan dasar wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia dari umur hingga dia berumur 12 tahun yang meliputi tingkat SD hingga SMA. Jadi 12 tahun anak-anak diwajibkan untuk belajar dari SD hingga SMA. Hal ini supaya semua rakyat Indonesia memiliki dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Tertuang dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Apa yang harus kita lakukan ketika berada di jalan raya? Kita sebagai pengguna jalan harus senantiasa mematuhi peraturan yang ada agar kita bisa selamat dan orang lain pun selamat. Apa yang harus kita lakukan jika kita berada di jalan raya sebagai pejalan kaki? Kita harus jalan di sebelah mana? Ya, kita harus jalan di bagian trotoar. Lalu, ketika kita akan menyeberang, maka kita harus menunggu lampu merah, yang artinya semua kendaraan harus berhenti, sehingga kita bisa menyeberang dengan aman. Kewajiban menaati peraturan yang berlaku tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang menyebutkan tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban sebagai warga negara yang keempat adalah kewajiban menjaga lingkungan. Tertuang dalam pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kita juga punya kewajiban untuk menjaga lingkungan kita, agar lingkungan kita senantiasa menjadi teman bagi kita, agar udara menjadi bersih, kita menjadi sehat. Yang kelima, kewajiban membayar pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat, dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan, atau harga beli barang. Orang yang wajib membayar pajak beserta besarnya jumlah pajak ditentukan oleh undang-undang. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN ketika membeli makanan di restoran, pajak penghasilan atau PPH untuk orang yang berpenghasilan atau bekerja, pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk pemilik tanah dan bangunan seperti rumah dan gedung, pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan, pajak kendaraan bermotor untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 dan 6. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan nasional
Jadi, tak ada salahnya kita membayar pajak karena pajak itu akan kembali kepada kita untuk perbaikan fasilitas umum di negara kita. Yang keenam, kewajiban bela negara. Contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar, misalkan belajar dengan tertib, upacara, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni budaya Indonesia, menaati hukum dan aturan-aturan negara. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, selain tadi ada hak, kewajiban, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, membuang sampah harus pada tempatnya. Kita berkewajiban mempunyai tanggung jawab. Karena tadi punya kewajiban menjaga lingkungan, maka tanggung jawab kita adalah membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman, di sekitar rumah kita agar lingkungan kita hijau. Kemudian agar rumah kita bersih, karena kita tadi punya kewajiban untuk menjaga lingkungan, kewajiban kita, maka kita harus menjaga lingkungan rumah kita dengan membersihkan dan merapikan kamar tidur setelah bangun tidur. Begitu. Nah, ini membersihkan lingkungan di sekolah dengan tugas piket kelas. Nah, menjaga lingkungan tidak hanya lingkungan rumah, tidak hanya lingkungan sekitar, tapi juga lingkungan sekolah kita. Dengan cara apa? Dengan cara piket kelas. Karena kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan, maka tanggung jawab kita adalah membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, piket kelas, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah gambar sedang apa itu? Menunggu bus di halte. Nah, perbuatan ini dilakukan atas kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Orang yang menggunakan halte menyadari bahwa kemacetan dapat terjadi akibat kurang bertanggung jawabnya para pengguna jalan. Salah satunya akibat memberhentikan angkutan umum di sembarang tempat. Jadi, jika di sekitar kita ada halte, gunakan halte itu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Gitu ya. Itu adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Tidak perlu orang lain mengingatkan. Nah, ini pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang kedua. Guru, apa tanggung jawab guru? Tanggung jawabnya Ustazah Dina? Apa di sekolah di SD ITN San Mulia? Memberikan pengajaran dan membimbing anak-anak sebagai bentuk tanggung jawabnya Ustazah terhadap tugas Ustazah yang Ustazah miliki. Jadi Ustazah harus mengajar kalian, membimbing kalian tanpa membedakan satu orang siswa pun. Mau itu anaknya pejabat, anaknya koki, anaknya tukang las, misalkan kerja kantoran, anaknya seorang tukang becak, semuanya sama di mata Ustazah, tidak ada yang berbeda. Karena itu adalah tanggung jawab Ustazah untuk mendidik kalian, mengajar kalian, membimbing kalian. Kalau pemadam kebakaran tugasnya apa? Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk memadamkan api. Melaksanaan tanggung jawabnya memadamkan kebakaran sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Mau itu ditelepon tengah malam, harus siap. Jangan, aduh aku ngantuk, besok pagi aja lah, ya keburu semuanya habis. Jadi harus
bisa melaksanakan tanggung jawabnya kapanpun dan dimanapun. Kalau sebagai pemadam kebakaran, kemudian orang yang bekerja di dunia kesehatan, yang mempertaruhkan nyawa itu harus mendahulukan pekerjaannya ketimbang dirinya sendiri gitu. Badan Penanggulangan Bencana daerah itu juga harus bekerja 24 jam gitu ya. Kalau ada panggilan harus segera siap, sama seperti pemadam kebakaran. Begitu pula dengan dokter. Nah, perawat, apa tugasnya perawat? Iya, merawat pasien, bukan mengobati ya. Yang mengobati adalah tugas dari dokter. Sedangkan perawat tugasnya adalah bertanggung jawab merawat pasien dengan baik. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini, guru, pemadam kebakaran, dokter, perawat, itu melaksanakan tanggung jawab dengan baik terhadap tugas yang dimiliki. Maka disebut sebagai pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Itu tadi ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, kita belajar lagu Maryam Tomong juga merupakan salah satu contoh kewajiban bela negara kita yang tertuang dalam melestarikan budaya daerah, seni dan budaya daerah. Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Maryam Tomong. Oke. Masih ingat lagu Maryam Tomong? Lagu Maryam Tomong ini lagu yang berasal dari daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Yang menciptakan adalah Guru Nahum Situmorang. Oke. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng ke mamango ulu Maryam Tomong dainang sinapang masin Maryam Tomong dainang sinapang masin. Ayo suaranya kita nyanyi bersama-sama. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru mangeol ni gonting masong ondeng ke mamangolu Maryam Tomong dainang sinapang masin Maryam Tomong dainang sinapang masin. Terima kasih, kita sudah menyanyi bersama-sama hari ini. Nah, itu adalah salah satu contoh kewajiban bela negara kita mencintai budaya daerah di seluruh Indonesia. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa dimengerti baik oleh kalian. Ilmunya bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.